Tak pernah terbayangkan. Seorang TKW asal Indonesia yang awalnya hanya bekerja demi keluarga, justru menjadi istri dari 3 majikan Arab sekaligus, dan saat malam pertama bikin syok dan no sensor. Hidupnya berubah drastis, dari air mata penuh penderitaan hingga kemewahan dan cinta yang tak biasa. Assalamualaikum sahabat semua, terima kasih sudah hadir di channel ini. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah nyata yang penuh drama dan takdir mengejutkan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Mari kita ikuti ceritanya sampai akhir. Semoga bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki yang halal, kesehatan yang berkah, dan kebahagiaan yang tak pernah putus untuk kita semua. Semoga kisah ini menjadi pengingat agar kita selalu sabar, ikhlas, dan bersyukur dalam menjalani kehidupan. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis sederhana bernama Siti. Usianya baru 24 tahun, namun wajahnya terlihat lebih dewasa karena kerasnya hidup yang ia jalani. Ayahnya seorang buruh tani yang sudah tua dan sering sakit-sakitan, sementara ibunya hanya seorang penjual gorengan keliling. Mereka tinggal di rumah kayu sederhana yang mulai rapuh dimakan usia. Siti bukanlah gadis yang suka mengeluh, tapi kehidupannya yang berat membuat hatinya sering menangis diam-diam di malam hari. Sejak kecil ia sudah terbiasa membantu ibunya berjualan, bahkan rela tidak melanjutkan sekolah demi bisa bekerja sebagai buruh cuci di rumah tetangga. Namun, semua itu tidak pernah cukup. Hutang keluarganya menumpuk, terutama karena biaya pengobatan sang ayah yang semakin sering kambuh penyakit paru-parunya. Suatu malam, setelah makan malam sederhana hanya dengan nasi, sayur bayam, dan tempe goreng, ibunya menatap Siti dengan mata berkaca-kaca. "Siti, nak, ibu tidak tahu lagi harus bagaimana. Hutang kita di warung sudah semakin banyak. Kalau besok panen gagal lagi, entah apa yang bisa kita makan," ucap ibunya lirih. Siti terdiam. Hatinya seperti diremas. Ia tahu, sebagai anak sulung, beban keluarga ada di pundaknya. Malam itu ia tidak bisa tidur. Di kamar kecil berdinding anyaman bambu, ia menatap langit-langit dan berdoa lirih, "Ya Allah, tunjukkan jalan untukku. Aku ingin membantu keluarga, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya." Keesokan harinya, sebuah kabar datang dari temannya, Rina, yang baru saja pulang dari Arab Saudi. Rina bercerita bahwa bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Timur Tengah bisa menghasilkan uang besar, bahkan sampai puluhan juta rupiah dalam setahun. Meski penuh risiko, banyak perempuan desa yang berangkat demi memperbaiki nasib. Awalnya Siti ragu. Ia mendengar banyak cerita miring tentang TKW yang disiksa majikan, tidak digaji, bahkan tidak bisa pulang. Namun ketika melihat wajah ayahnya yang pucat karena sakit dan adik-adiknya yang masih kecil sering kelaparan, hatinya mengeras. "Aku harus berangkat. Kalau terus di desa, keluargaku akan semakin sengsara," gumamnya. Dengan bantuan seorang agen penyalur resmi, Siti mulai mengurus dokumen keberangkatan. Ia menjalani pelatihan singkat, belajar bahasa Arab dasar, tata cara membersihkan rumah ala Timur Tengah, serta aturan-aturan yang harus ditaati. Hari-hari itu penuh air mata. Setiap malam, ibunya selalu menangis diam-diam karena harus merelakan putri sulungnya pergi jauh ke negeri orang. "Nak, kalau nanti kau di sana, jangan pernah melawan majikan. Jangan banyak bicara. Ingat, kita orang kecil. Yang penting kau sabar," pesan ibunya dengan suara bergetar. Siti hanya mengangguk sambil menahan tangis. Dalam hatinya ia berjanji akan kuat, seberat apapun yang akan menimpa. Hari keberangkatan pun tiba. Seisi rumah ramai oleh tetangga yang ikut mengantar. Siti mengenakan jilbab sederhana warna biru muda, membawa sebuah koper kecil berisi pakaian, serta selembar foto keluarga yang ia selipkan di antara bajunya. Ayahnya yang sakit-sakitan memaksakan diri ikut berjalan ke halaman. Dengan suara parau, ia berkata, "Siti, jangan lupa sholat. Jangan lupa asal-usulmu. Ayah tidak bisa memberi apa-apa, hanya doa yang ayah punya." Siti langsung memeluk tubuh ayahnya yang kurus, air matanya pecah tak terbendung. Begitu juga dengan ibunya dan adik-adiknya yang menangis keras-keras. Suasana perpisahan itu begitu pilu, membuat hati setiap orang yang menyaksikan ikut tersayat. Dengan langkah berat,
Siti menaiki mobil agen yang akan membawanya ke Jakarta sebelum terbang ke Arab. Dari kaca jendela, ia melambaikan tangan, melihat bayangan rumahnya semakin mengecil, lalu hilang di tikungan jalan desa. Setelah beberapa hari menunggu, tibalah hari di mana Siti benar-benar meninggalkan tanah air. Bandara begitu ramai, namun di tengah keramaian itu ia merasa sangat sendiri. Pesawat besar yang membawanya melayang di langit malam, meninggalkan Indonesia menuju negeri gurun yang asing. Dalam perjalanan panjang itu, Siti hanya bisa menatap keluar jendela, melihat gelapnya malam di atas awan. Hatinya campur aduk, takut, cemas, tapi juga ada secercah harapan. Ia menggenggam erat foto keluarga, sambil berbisik lirih. Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku gagal. Aku hanya ingin membuat keluargaku bahagia. Sesampainya di Bandara Internasional Riyadh, suasana begitu berbeda. Bahasa yang asing, orang-orang yang berpakaian serba putih dan hitam, serta udara panas yang menusuk kulit membuat Siti semakin gugup. Agen lokal menjemputnya dan membawanya ke sebuah rumah besar di tengah kota. Inilah rumah majikanmu, kata sang agen dengan bahasa campuran Arab dan Indonesia. Rumah itu megah, bertingkat 3, dengan pintu besar berwarna coklat tua. Siti menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Dari balik pintu, seorang lelaki parubaya muncul dengan wajah tegas namun penuh wibawa. Dialah majikan pertama yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidup Siti. Siti menundukkan kepala dalam-dalam, berusaha tampak sopan. Dalam hatinya ia berdoa, semoga majikan ini baik. Semoga aku bisa bekerja dengan tenang. Namun, Siti sama sekali tidak tahu bahwa rumah megah inilah yang akan menjadi awal dari takdir luar biasa. Dirinya akan dinikahi bukan hanya 1, tapi 3 majikan Arab sekaligus. Rumah megah yang kini menjadi tempat tinggal Siti terasa begitu asing baginya. Bangunannya bertingkat 3, dengan halaman luas dan pintu besar dari kayu jati berukir indah. Saat pertama kali masuk, Siti seakan melangkah ke dunia lain. Karpet merah tebal menutupi lantai, lampu kristal besar menggantung dari langit-langit, dan dinding dipenuhi hiasan kaligrafi emas. Bagi gadis desa sederhana seperti Siti, semua itu terasa bagai istana. Namun, di balik kekagumannya, tersimpan rasa gentar yang tak bisa ia sembunyikan. Ia sadar, di rumah sebesar ini tentu banyak aturan yang harus ia taati. Seorang pria paruh baya keluar menyambut. Tubuhnya tinggi besar, janggutnya rapi, wajahnya tegas namun penuh wibawa. Dialah Syekh Abdullah, sang majikan. Umurnya sekitar 50 tahun, seorang pengusaha sukses di bidang properti. Assalamualaikum. Suara Syekh Abdullah dalam bahasa Arab terdengar berat, namun senyum tipisnya memberi sedikit ketenangan. Siti menjawab lirih, terbata-bata dengan bahasa Arab seadanya, Waalaikumsalam, Said. Syekh Abdullah hanya mengangguk, lalu memanggil seorang istri pertamanya, seorang wanita berhijab hitam bernama Ummu Khalid. Wajahnya cantik namun dingin. Tatapannya menusuk Siti dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai apakah gadis desa itu layak berada di rumah megah tersebut. Dia akan membantu urusan rumah tangga. Ajari dia, kata Syekh Abdullah singkat, lalu melangkah pergi. Hari-hari pertama Siti terasa berat. Ia harus bangun sejak subuh, membersihkan rumah besar yang seolah tak ada habisnya. Dapur seluas ruang tamu rumahnya di kampung, membuatnya kelelahan setiap hari. Selain itu, ia harus berurusan dengan Ummu Khalid yang kerap bersikap dingin, bahkan kadang memarahinya meski kesalahan kecil. Namun, Siti selalu menahan diri. Ia ingat pesan ibunya, jangan banyak bicara, jangan melawan, yang penting sabar. Malam-malam ia habiskan dengan berdoa, memohon agar diberi kekuatan. Di balik kesibukan itu, Syekh Abdullah sering memperhatikan Siti diam-diam. Ia kagum dengan kesabaran gadis itu. Tidak pernah sekalipun Siti membantah atau mengeluh. Bahkan ketika dimarahi Ummu Khalid, ia hanya menunduk dan berkata lirih, "Maaf, saya tidak mengulanginya lagi." Suatu sore, ketika sedang mencuci piring, Siti tidak sengaja menjatuhkan piring mahal dari kaca impor hingga pecah berkeping-keping. Ummu Khalid langsung marah besar. "Perempuan bodoh. Kau tahu berapa harga piring itu?" teriaknya dengan suara melengking. Siti hanya bisa gemetar, menunduk, dan meminta maaf. Air matanya jatuh bercampur dengan air cucian.
Tiba-tiba Syekh Abdullah masuk ke dapur. Ia melihat Siti yang ketakutan dan wajah istrinya yang penuh amarah. Dengan suara tegas ia berkata, "Cukup, Ummu Khalid. Dia tidak sengaja. Jangan marahi dia seperti itu." Ummu Khalid terdiam, jelas tidak terima, namun memilih meninggalkan dapur dengan wajah masam. Syekh Abdullah kemudian menoleh ke Siti. "Jangan takut. Kalau kau tidak sengaja, itu bukan dosa. Kau masih belajar," ucapnya lembut. Siti hanya bisa terisak dan mengangguk. Hatinya hangat, merasa ada sedikit perlindungan di balik ketegasan majikannya. Sejak hari itu, perlakuan Syekh Abdullah kepada Siti berubah. Ia sering menanyakan kabar Siti, bahkan diam-diam menyuruh supir rumah untuk membelikan obat ketika Siti jatuh sakit karena kelelahan. Kadang, saat makan malam, ia sengaja menaruh beberapa lauk di piring tambahan dan berkata, "Ini untukmu, Siti. Jangan malu, makanlah." Siti kaget, tidak menyangka seorang majikan setinggi itu memperhatikannya. Ia hanya menunduk, berkata lirih, "Syukron, Said." Perhatian itu membuat Siti bingung. Hatinya yang rapuh di negeri asing mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Namun ia menepis jauh-jauh pikiran itu. "Aku hanya pembantu. Mana mungkin majikan menaruh hati padaku," batinnya. Beberapa bulan berlalu. Hingga suatu malam, Syekh Abdullah memanggil Siti ke ruang kerjanya. Suasananya hening, hanya lampu meja yang menyala. "Siti," katanya pelan, "aku sudah lama memperhatikanmu. Kau gadis yang sabar, taat, dan jujur. Aku ingin mengangkat derajatmu. Aku ingin menikahimu secara resmi, sesuai syariat." Siti terperanjat. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Apa? Menikah? Dengan saya, Said?" Suaranya bergetar. Syekh Abdullah mengangguk mantap. "Ya, aku tahu kau TKW, kau datang jauh-jauh dari negeri lain demi keluargamu. Tapi aku melihat sesuatu yang berbeda darimu. Aku ingin kau menjadi bagian dari keluargaku." Air mata Siti menetes. Perasaannya bercampur aduk. Takut, bingung, tapi juga ada rasa lega. Ia teringat wajah ibunya, ayahnya, dan adik-adiknya. Bila ia menikah dengan Syekh Abdullah, mungkin nasib keluarganya akan berubah. Dengan suara lirih, ia hanya bisa berkata, "Jika ini jalan yang Allah tunjukkan, saya ikhlas, Said." Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana digelar. Tanpa pesta meriah, hanya akad nikah di hadapan saksi keluarga. Siti resmi menjadi istri kedua Syekh Abdullah. Hari itu menjadi titik balik hidupnya. Dari seorang gadis desa miskin yang merantau, kini ia sah menjadi bagian dari keluarga seorang pengusaha Arab terpandang. Namun, Siti tidak tahu bahwa pernikahan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Takdirnya masih menyimpan banyak kejutan, karena setelah Syekh Abdullah, masih ada dua majikan lain yang kelak akan meminangnya juga. Pernikahan Siti dengan Syekh Abdullah membuat kehidupannya berubah drastis. Ia tak lagi dipandang sekadar pembantu, melainkan bagian dari keluarga. Namun, perubahan status ini juga menimbulkan kecemburuan besar, terutama dari Ummu Khalid, istri pertama Abdullah. Hari-hari setelah pernikahan tidak mudah. Ummu Khalid kerap melemparkan tatapan sinis, bahkan sesekali melontarkan kata-kata pedas. "Perempuan asing dari desa, bagaimana bisa dia jadi istri seorang syekh?" bisiknya kepada para pelayan lain. Meski begitu, Siti memilih diam. Ia menahan sakit hati, berusaha tetap berbuat baik. Dalam doa-doanya, ia hanya meminta agar Allah meneguhkan hatinya. Kecemburuan Ummu Khalid semakin menjadi-jadi. Ia sering menuduh Siti merebut perhatian Abdullah, bahkan menolak duduk satu meja ketika Abdullah mengajak makan bersama. Abdullah, yang bijak namun tegas, berkali-kali mencoba menenangkan, tetapi suasana rumah semakin keruh. Hingga suatu malam, pertengkaran hebat meledak. Ummu Khalid berteriak di ruang tamu, suaranya sampai terdengar oleh seluruh penghuni rumah. "Kalau dia tetap di sini, aku tidak akan pernah tenang. Kau lebih peduli padanya daripada aku." Abdullah hanya terdiam, lalu akhirnya berkata, "Baiklah. Untuk menenangkan suasana, Siti akan tinggal sementara di rumah saudaraku. Dia bukan musuhmu, Khalidah. Jangan anggap begitu."
Siti yang mendengar percakapan itu hanya bisa menunduk. Hatinya perih, merasa seperti bola yang dipindah-pindahkan. Namun ia tidak membantah. Kalau ini yang terbaik, saya ikhlas, ucapnya lirih. Beberapa hari kemudian, Siti dibawa ke rumah Syekh Farid, adik kandung Abdullah. Rumahnya tak kalah megah, namun suasananya berbeda. Lebih hangat, lebih ramai dengan anak-anak kecil yang berlarian. Syekh Farid berusia sekitar 40 tahun, berwajah teduh dengan senyum ramah. Istrinya, Sayyidah Maryam, justru menyambut Siti dengan baik. Jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri, ucapnya tulus. Untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Abdullah, Siti merasa lega. Ia bisa bernafas lebih bebas, tidak dihantui tatapan sinis. Ia membantu Maryam mengurus rumah, mengasuh anak-anak, dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan keluarga Farid. Hari demi hari, Siti menunjukkan ketekunan dan kelembutannya. Anak-anak Farid begitu menyukainya, bahkan memanggilnya Kakak Siti dengan manja. Maryam pun sering memuji kesabarannya. Namun, ada hal yang tak terduga, Farid mulai memperhatikan Siti lebih dari sekadar seorang saudara ipar. Setiap kali Siti berbicara, matanya terlihat kagum. Setiap kali ia melihat Siti menghibur anak-anak dengan sabar, hatinya bergetar. Awalnya Farid berusaha menepis perasaan itu. Dia istri kakakku, aku tak boleh, namun semakin lama, perasaan itu tumbuh semakin kuat. Suatu sore, ketika Maryam dan anak-anak pergi ke rumah orang tuanya, Farid duduk bersama Siti di ruang tamu. Suasana hening, hanya terdengar detik jam dinding. Siti, ucap Farid perlahan. Siti menoleh, iya, Said. Farid menarik napas dalam. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku tidak bisa membohongi hatiku. Sejak kau di sini, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Aku jatuh hati padamu. Siti terdiam, wajahnya memucat. Said, jangan bicara begitu. Saya ini istri Syekh Abdullah. Aku tahu, potong Farid cepat. Aku tidak ingin melanggar syariat. Tapi aku juga tahu, Abdullah mengizinkan. Aku sudah bicara padanya. Dia setuju jika aku menikahimu juga. Siti terperanjat. Apa? Syekh Abdullah setuju? Farid mengangguk mantap. Ya, baginya, yang penting kau bahagia, dan kau tetap menjadi bagian keluarga kami. Aku tidak ingin kau hanya jadi perempuan yang terluka karena cemburu kakakku. Aku ingin menjagamu. Air mata menetes di pipi Siti. Hatinya bimbang, bagaimana mungkin ia menjadi istri dua lelaki sekaligus dalam satu keluarga? Tapi di balik kebingungan itu, ia merasakan kehangatan yang tulus dari Farid. Beberapa minggu kemudian, setelah berbagai pertimbangan, keluarga besar berkumpul. Abdullah hadir, Maryam hadir, semua membicarakan masa depan Siti. Dan di luar dugaan, semua setuju. Dengan restu Abdullah, dengan izin Maryam yang ikhlas, Farid resmi melamar Siti. Pernikahan sederhana kembali digelar, dan untuk kedua kalinya, Siti menjadi seorang istri. Namun kali ini berbeda. Ia bukan hanya istri Abdullah, tapi juga istri Farid. Status yang sulit dipercaya, tapi sah secara adat dan diterima keluarga besar. Hari-hari berikutnya, Siti menjalani kehidupan yang jauh lebih rumit. Ia berpindah antara rumah Abdullah dan rumah Farid, berusaha adil dalam membagi waktu dan perhatian. Meski melelahkan, ia tetap menjalani semuanya dengan sabar. Ia ingat tujuan awalnya, demi keluarga di Indonesia. Uang yang ia terima kini jauh lebih banyak, dan ia bisa rutin mengirimkan sebagian besar untuk ibunya di kampung. Namun, di balik semua itu, Siti sering merenung di malam hari. Ya Allah, apakah ini jalan yang benar? Aku tidak pernah membayangkan akan menjalani hidup seperti ini. Dan takdir ternyata belum berhenti di situ. Karena di kejauhan, ada sosok lain yang diam-diam juga menaruh hati padanya, majikan ketiga, yang kelak akan melengkapi perjalanan takdirnya. Setelah pernikahan keduanya dengan Syekh Farid, kehidupan Siti semakin penuh lika-liku. Kini ia bukan hanya istri Abdullah, tetapi juga istri Farid. Dua saudara kandung yang sama-sama berpengaruh dan terpandang di kota Riyadh itu, membagi kasih sayang pada satu perempuan sederhana asal desa kecil di Jawa. Bagi orang luar,
Keadaan ini mungkin terdengar mustahil dan membingungkan. Namun di keluarga besar mereka, hal itu justru diterima sebagai bentuk ikatan yang mempererat hubungan persaudaraan. Abdullah sendiri memberi restu, sementara istri Farid, Maryam, berlapang dada meski tentu ada sesekali perasaan cemburu yang sulit ia sembunyikan. Siti harus pintar membagi waktu. Seminggu ia tinggal di rumah Abdullah, lalu seminggu berikutnya ia berpindah ke rumah Farid. Kadang, bila ada acara keluarga besar, ia harus hadir mendampingi keduanya. Di rumah Abdullah, Siti berperan sebagai istri kedua yang menjaga keharmonisan, meski sering berhadapan dengan sikap dingin Ummu Khalid. Di rumah Farid, ia lebih bebas, karena Maryam memperlakukannya dengan cukup baik. Anak-anak Farid bahkan sangat dekat dengannya, hingga sering meminta ditemani tidur atau bermain bersama. Siti belajar menahan diri, menjaga sikap, dan tetap rendah hati. Ia tahu, posisinya sangat rawan menimbulkan kecemburuan. Maka ia berusaha keras agar tidak menunjukkan keberpihakan pada salah satu. Namun, sekuat apapun ia berusaha, rasa lelah tetap ada. Suatu malam di rumah Farid, setelah anak-anak tertidur, Siti duduk di teras memandangi langit Riyadh yang penuh bintang. Angin gurun bertiup hangat, namun hatinya dingin. "Ya Allah," bisiknya, "aku hanya seorang perempuan desa. Bagaimana bisa aku menjalani hidup serumit ini? Aku ingin membahagiakan semua orang, tapi hatiku sering terasa kosong." Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia merindukan ibunya, ayahnya, dan kampung halaman yang jauh. Di tengah kemewahan rumah-rumah megah, ia merasa sendiri. Meski statusnya rumit, keluarga besar Abdullah dan Farid justru mulai menghormatinya. Mereka melihat betapa sabar dan tenangnya Siti menghadapi berbagai ujian. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersikap tinggi hati meski statusnya kini terangkat. Setiap kali ada acara keluarga, para sepupu Abdullah sering berbisik kagum. Perempuan asing itu, begitu lembut. Pantas dua syekh terpandang bisa jatuh hati padanya. Siti hanya menunduk, tidak pernah merasa bangga. Baginya, semua ini hanya amanah yang harus ia jalani dengan ikhlas. Kehidupan ekonominya tentu jauh berbeda dibanding masa lalu. Ia kini menerima nafkah dari dua suami, dan jumlah uang yang bisa ia kirim ke kampung sangat besar. Ibunya di desa bisa merenovasi rumah, adik-adiknya bisa sekolah dengan layak, bahkan ayahnya bisa berobat rutin ke rumah sakit yang lebih baik. Setiap kali menerima kabar dari kampung, Siti menangis haru. Alhamdulillah, setidaknya semua ini tidak sia-sia. Meski batinku lelah, keluargaku kini bisa hidup lebih baik. Namun, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Ummu Khalid masih sering melontarkan sindiran tajam. Perempuan asing itu sudah cukup merebut suamiku. Kini dia juga milik adiknya. Apa dunia sudah gila? Siti menahan perih. Ia tahu, kecemburuan adalah hal manusiawi. Maka ia memilih diam, tidak pernah membalas. Justru sikapnya yang rendah hati membuat sebagian keluarga akhirnya luluh. Bahkan Abdullah sendiri pernah berkata padanya, "Sabar adalah senjatamu yang paling kuat, Siti. Karena sabar, Allah meninggikan derajatmu." Meski banyak kesulitan, ada juga kebahagiaan kecil yang membuat Siti bertahan. Anak-anak Farid sering menempel padanya, memeluknya sambil berkata, "Kakak Siti, jangan pergi ya. Tetap di sini." Ummu Khalid mungkin membencinya, tapi diam-diam Abdullah semakin sayang padanya. Farid pun memperlakukan Siti dengan penuh perhatian, seolah ia adalah permata berharga. Di tengah kerumitan itu, Siti menemukan sedikit kedamaian. Ia merasa dibutuhkan, dihargai, dan dicintai. Namun, takdir rupanya belum selesai menulis jalan hidupnya. Dalam sebuah acara keluarga besar yang dihadiri kerabat jauh Abdullah dan Farid, seorang sepupu mereka memperhatikan Siti dengan seksama. Pria itu, seorang pedagang sukses bernama Syekh Karim, diam-diam terpesona oleh kelembutan dan keteguhan hati Siti. Sejak pertama kali melihatnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Dan tanpa disangka, rasa itu akan membawa Siti pada babak baru. Sebuah lamaran ketiga, yang akan membuat kehidupannya semakin tak terbayangkan. Hari itu, keluarga besar Abdullah dan Farid mengadakan walimah besar-besaran. Acara itu untuk merayakan kelahiran cucu baru dari salah satu saudara mereka. Rumah keluarga yang luas dipenuhi tamu, para syekh,
pedagang, dan kerabat dari berbagai kota. Siti hadir dengan sederhana, mengenakan abaya hitam polos dan kerudung putih. Meski statusnya kini istri dari dua saudara terpandang, ia tetap menunduk, menghindari sorotan berlebihan. Namun justru kesederhanaannya itulah yang menarik perhatian banyak orang. Di tengah keramaian itu, seorang pria berusia sekitar 35 tahun memperhatikannya dengan seksama. Wajahnya tampan, janggutnya tipis, sorot matanya tajam namun hangat. Dialah Syekh Karim, sepupu jauh Abdullah dan Farid. Karim adalah seorang pedagang sukses yang sering berkeliling ke berbagai negara. Hidupnya penuh harta dan kemewahan. Namun di balik itu ia merasa kosong karena belum menemukan pasangan yang benar-benar membuat hatinya tenang. Saat melihat Siti yang sibuk membantu menyajikan makanan dan mengurus anak-anak, hatinya langsung bergetar. Perempuan itu berbeda. Wajahnya sederhana, tapi ada cahaya sabar di matanya, gumam Karim dalam hati. Sepanjang acara, pandangan Karim tak lepas dari Siti. Ia memperhatikan bagaimana Siti tersenyum ramah pada para tamu, bagaimana ia tetap rendah hati meski dihormati. Bahkan ketika Ummu Khalid diam-diam melempar sindiran, Siti hanya menunduk tanpa membalas sedikit pun. Subhanallah, bisik Karim, perempuan seperti ini jarang sekali ditemui. Setelah acara usai, Karim memberanikan diri berbicara pada Farid. Siapa perempuan itu? Tanyanya. Farid terdiam sejenak, lalu menjawab, dia adalah istri kami. Istri Abdullah, juga istri saya. Karim terperanjat. Istri? Kalian berdua? Farid mengangguk. Takdir Allah membawanya ke keluarga kami. Dia perempuan yang luar biasa. Sejak saat itu, benih perasaan di hati Karim semakin tumbuh. Beberapa malam setelah acara, Karim tidak bisa tidur. Bayangan wajah Siti terus hadir di benaknya. Ia berusaha melawan perasaan itu, merasa tak pantas. Dia sudah istri 2 orang. Mana mungkin aku ikut masuk dalam kehidupannya? Namun semakin ia menolak, semakin kuat rasa itu menghantam. Hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk menemui Abdullah. Suatu sore, di ruang tamu rumah megah Abdullah, Karim menyampaikan isi hatinya. Wahai Abdullah, saudaraku, aku tahu ini mungkin gila, tapi aku tidak bisa menyembunyikan lagi. Aku ingin meminang Siti. Abdullah terdiam lama. Wajahnya serius, namun tidak marah. Ia menatap Karim dalam-dalam, lalu berkata, kau tahu, dia sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Bukan hanya istriku, tapi juga istri Farid. Kau sanggup menerima keadaan serumit itu? Karim menunduk. Aku sanggup. Aku tidak melihatnya sebagai beban, tapi sebagai anugerah. Jika Allah mengizinkan, aku ingin menjaganya juga. Perbincangan itu membuat Abdullah termenung. Ia tahu Siti perempuan yang tabah, dan mungkin Allah memang menyiapkan jalan luar biasa untuknya. Beberapa hari kemudian, Farid dan Abdullah mengajak Siti duduk bersama di ruang keluarga. Wajah keduanya serius. Siti, kata Abdullah lembut, ada sesuatu yang harus kami sampaikan. Sepupu kami, Karim, ingin melamarmu. Siti langsung terkejut. Jantungnya seakan berhenti. Apa? Lamaran? Lagi? Farid menimpali, ya, dia sudah bicara pada kami. Kami tahu ini berat, tapi dia benar-benar serius. Air mata Siti menetes. Said, saya ini hanya perempuan desa. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi istri 3 orang sekaligus? Bukankah ini terlalu berat? Abdullah menggenggam tangannya. Tidak ada yang mudah, Siti. Tapi kami tidak akan memaksa. Semua keputusan ada padamu. Malam itu, Siti berdoa lama sekali di kamar. Ia bersujud sambil menangis. Ya Allah, aku hanya ingin hidup sederhana. Mengapa engkau memberi jalan yang begitu rumit? Apakah aku sanggup menanggung semua ini? Jika ini ujian, berikan aku kekuatan. Jika ini jalan MU, berikan aku keikhlasan. Dalam hatinya, Siti teringat kembali pada keluarganya di desa. Ia ingin terus membantu mereka, ingin adik-adiknya bisa kuliah, ingin ibunya hidup tenang. Dan ia tahu, dengan menerima lamaran Karim, kesempatan itu akan semakin besar. Beberapa minggu kemudian,
Dengan restu keluarga besar, pernikahan pun digelar. Tidak ada pesta mewah, hanya akad nikah sederhana di masjid keluarga. Siti duduk dengan mata sembab karena air mata, sementara Karim mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang. Dengan itu, Siti resmi menjadi istri ketiga, kini milik 3 syekh terpandang di tanah Arab. Para saksi terperangah, sebagian menganggapnya kisah aneh, tapi keluarga besar menerimanya dengan lapang dada. Sejak hari itu, kehidupan Siti semakin penuh warna. Kini ia harus membagi waktunya bukan hanya untuk Abdullah dan Farid, tetapi juga untuk Karim. Jadwalnya semakin padat, pikirannya semakin penat, namun ia tetap berusaha ikhlas. Karim memperlakukannya dengan penuh kasih. "Kau bukan sekadar istri, kau anugerah dalam hidupku," ucapnya suatu malam. Siti hanya menunduk, hatinya campur aduk. Ia tahu, jalan yang ia tempuh bukan jalan biasa. Namun ia percaya, semua ini adalah bagian dari takdir Allah yang harus ia jalani. Dan disinilah titik luar biasa hidupnya. Dari seorang gadis miskin desa yang merantau, kini ia menjadi perempuan yang dinikahi 3 majikan Arab sekaligus. Namun perjalanan belum berakhir. Kehidupan sebagai istri 3 pria sekaligus tentu tidak mudah. Banyak ujian, banyak cobaan, yang menunggu di depan. Hari-hari Siti berubah menjadi lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Setelah resmi menjadi istri Abdullah, Farid, dan Karim, hidupnya seolah terbagi dalam 3 dunia. Masing-masing suami memiliki karakter berbeda, dan Siti harus menyeimbangkan semuanya dengan hati yang sabar. Abdullah, sebagai suami pertama, selalu menempatkan Siti di posisi terhormat. Ia sering berkata, "Siti, engkau adalah awal dari semua ini. Jika bukan karena kesabaranmu, keluarga kita mungkin sudah hancur." Abdullah mengajarkan Siti ilmu agama lebih dalam. Mereka sering sholat malam bersama, membaca Quran, dan berdiskusi tentang kehidupan. Dari Abdullah, Siti mendapat ketenangan batin. Namun, Abdullah juga sosok yang tegas. Jika Siti terlihat lelah dan lalai, ia akan menasihati dengan keras. "Siti, jangan biarkan rasa capek membuatmu lupa bersyukur. Kita harus kuat." Farid berbeda. Ia lebih romantis dan manja. Ia suka mengajak Siti berjalan di kebun kurma, duduk di tepi sungai kecil sambil menikmati udara malam. "Bersamamu aku merasa muda kembali," ucap Farid suatu malam, menatap Siti dengan senyum hangat. Farid juga sering menghibur Siti ketika ia menangis. Baginya, Siti bukan hanya istri, tapi juga sahabat yang mengerti hatinya. Namun, karena sifatnya yang cemburuan, kadang Farid sulit menerima ketika tahu Siti sedang bersama Abdullah atau Karim lebih lama. Karim, sebagai suami ketiga, membawa nuansa baru. Hidupnya penuh kemewahan, dan ia tak segan memanjakan Siti dengan perhiasan, pakaian indah, atau perjalanan ke kota besar. "Aku ingin kau tahu, Siti, bahwa aku bersyukur Allah mempertemukan kita," katanya sambil menyerahkan kalung emas. Namun, di balik kebaikan itu, Karim menuntut perhatian. Ia sering ingin Siti menemaninya dalam perjalanan bisnis, yang membuat jadwal Siti semakin padat. Tekanan dan cobaan. Siti berusaha membagi waktu seadil mungkin, tetapi tetap saja tidak sempurna. Ada kalanya Abdullah merasa Siti terlalu lama bersama Karim, atau Farid merasa kurang diperhatikan. Bahkan Karim pun pernah marah ketika Siti lebih memilih menemani anak-anak Abdullah. Suatu malam, pertengkaran kecil pecah. "Kenapa setiap kali aku pulang, kau selalu bersama Abdullah?" protes Karim. Abdullah menimpali, "Jangan salahkan dia, Karim. Siti sudah berusaha adil. Kau yang terlalu menuntut." Farid ikut bicara, "Kalian berdua jangan menekan Siti. Dia manusia, bukan malaikat." Siti hanya bisa menangis di sudut ruangan. Hatinya hancur, merasa bersalah sekaligus lelah. Melihat kebingungan itu, Ibunda Abdullah turun tangan. Ia adalah sosok bijak yang dihormati seluruh keluarga. "Siti, anakku, jangan merasa sendiri. Poligami itu bukan perkara mudah. Tapi jika semua dijalani dengan ikhlas, Allah akan memberi jalan." Sang ibu lalu menasihati ketiga putranya. "Jangan jadikan Siti rebutan. Perlakukan dia dengan adil, sebagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istrinya." Kata-kata itu menyejukkan hati Siti.
Ia sadar, meski berat, Allah selalu memberi jalan keluar. Beberapa bulan kemudian, Siti menerima surat dari Indonesia. Adiknya menulis dengan penuh syukur. "Kak, berkat kirimanmu, aku bisa melanjutkan kuliah. Ibu juga kini lebih sehat karena bisa berobat rutin. Kami selalu mendoakanmu." Air mata Siti menetes membaca surat itu. Semua pengorbanan, semua kepedihan yang ia alami, ternyata membuahkan kebaikan bagi keluarganya. Hatinya kembali kuat. Meski kehidupannya penuh ujian, Siti belajar satu hal penting, ikhlas. Ia tidak lagi menghitung siapa yang lebih ia cintai atau siapa yang lebih banyak menuntut. Ia hanya berusaha menjalani semua dengan hati yang tulus. Suatu malam, ia duduk sendirian di balkon, menatap bintang-bintang. "Ya Allah," bisiknya, "Engkau telah menempatkanku di jalan yang tak pernah kubayangkan. Aku hanya mohon, jadikan aku hamba MU yang sabar, dan jadikan hidupku manfaat untuk banyak orang." Seiring waktu, kehidupan rumah tangga yang aneh ini menemukan keseimbangan. Abdullah tetap menjadi panutan, Farid tetap jadi penghibur, dan Karim tetap jadi pelindung yang setia. Siti sendiri menjadi pusat dari semuanya. Seorang perempuan sederhana yang kini menjadi istri 3 majikan Arab sekaligus. Kisahnya menyebar di kalangan kerabat. Sebagian mencibir, sebagian kagum, tapi bagi Siti semua itu bukan lagi penting. Yang ia tahu, ia sudah berjuang, sabar, dan ikhlas. Dari desa kecil di Indonesia hingga istana megah di Arab, perjalanan Siti membuktikan bahwa takdir Allah memang penuh misteri. Dan meski pahit manis, ia tetap percaya, semua ini adalah bagian dari jalan hidup yang harus ia syukuri.